mengapa kita harus dimerdekakan. Atau alasan atau tujuan kita kenapa kita mesti dimerdekakan. Bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kita percaya saja ya, karena kita nggak ada yang hadir di waktu deklarasi kan, tapi kita percaya saja, karena itu sesuai dengan sejarah. Dan kita percaya bahwa itulah yang terjadi. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya. Atas nama rakyat Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya. Kita merdeka. Tapi saudara, setelah 17 Agustus tahun 1945, bangsa kita masih tetap berusaha untuk memelihara, menjaga kemerdekaannya dengan cara kita mengusir para penjajah yang masih ada di negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan sampai sekarang kita masih berusaha untuk menjaga kemerdekaan kita, baik dari dalam maupun dari luar. Kita tetap memelihara, menjaga kemerdekaan kita. Dan saudara, bangsa Israel adalah bangsa yang dimerdekakan dari perbudakan. Perbudakan di Mesir, kemudian bangsa Israel dimerdekakan. Datang Musa dan kemudian Harun bersama dengan Musa kemudian membebaskan bangsa Israel karena kehendak Tuhan. Jadi bangsa Israel dibebaskan dari tanah perbudakan, tanah Mesir, kemudian menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi setelah bangsa Israel dibebaskan dari tanah perbudakan, tanah Mesir, bangsa Israel masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Bahkan bangsa Israel selalu berulang-ulang kali itu bersungut-sungut dan berusaha untuk, bahkan mereka berusaha untuk membunuh Musa dan Harun. Mereka berkata, Musa, mana ada bawa di padang gurun ini untuk mau mati, mau kubur orang di padang gurun ini. Bukankah di Mesir juga ada kuburan? Musa, bukankah kami sudah kasih tahu bahwa tidak usah ganggu-ganggu orang di Mesir. Lebih baik orang diperbudak di Mesir, tetapi kemudian daripada ngana bawa di sini, kamu membawa kami ke sini untuk mati di padang gurun. Bahkan belum berselang beberapa hari, waktu bangsa Mesir mengejar bangsa Israel dan kemudian mereka berada di tepi laut. Mereka bersungut-sungut. Masih ada ikatan-ikatan Mesir yang mengikat bangsa Israel. Bahkan setelah mereka melihat perbuatan Tuhan membelah laut Teberau, membelah laut, mereka kemudian menyeberang. Setelah sampai, mereka kemudian kehausan. Mereka bilang, Musa, ngana mau bawa ke padang gurun, kami ke padang gurun untuk mati kehausan. Musa akhirnya pukul itu batu dengan amarah. Sampai karena perbuatan itu Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan mereka bahkan menguji Tuhan. Apakah kamu membawa kami ke sini untuk mati? Kemudian Tuhan kirim mana dari surga dan burung puyuh. Bangsa Israel dibebaskan, tetapi kemudian ada ikatan-ikatan Mesir yang masih tetap mengikat mereka. Mereka masih perlu untuk berjuang, memperjuangkan kemerdekaan yang telah mereka terima. Sekalipun mereka tidak tinggal lagi di Mesir. Dan kehidupan kita, saudara, kehidupan kita juga, kita harus terus berjuang untuk kemerdekaan kita. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kebiasaan-kebiasaan, tabiat, karakter kita yang lama masih menggerogoti kita. Kita masih terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Karena memang kita masih hidup di dunia ini. Rasul Paulus bilang, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh jahat ini? Kita masih terikat dengan kebiasaan yang lama.
Dan saya berdoa supaya ketika kita mengerti kebenaran firman ini, kenapa kita harus dimerdekakan? Kenapa kita harus tujuan Allah untuk memerdekakan kita? Apa tujuan Allah untuk memerdekakan kita? Saya berdoa supaya ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita akan terus hidup di dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata begini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia adalah hasil pelayanan Rasul Paulus sendiri. Galatia adalah hasil pelayanan dari Rasul Paulus. Dan ketika pelayanan dari Rasul Paulus mulai bertumbuh, berkembang, Rasul Paulus diharuskan untuk pergi mengunjungi jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Jemaat di Efesus, di Kolose, di Tesalonika. Dan Rasul Paulus ketika dia melayani jemaat di Galatia adalah orang-orang yang latar belakangnya mereka penyembah berhala. Jadi Galatia itu adalah orang yang dulu penyembah berhala, sama seperti nenek moyang kita sebenarnya. Orang Minahasa ya. Dulu kita penyembah berhala, orang Galatia penyembah berhala, dan kemudian mereka bertobat. Mereka percaya kepada ajaran Rasul Paulus bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan Yesus Kristus memerdekakan. Melepaskan kita dari belenggu dosa. Dan kemudian jemaat di Galatia percaya akan berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi kemudian setelah berselang waktu, orang-orang di Galatia ini kemudian kembali lagi kepada kepercayaan mereka yang lama. Mereka berpikir bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak cukup. Jadi mereka seperti apa yang mereka lakukan di zaman lalu, mereka kemudian untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, mereka kemudian berusaha menambahkan perbuatan-perbuatan baik supaya mereka bisa berkenan. Karena di Galatia ada orang yang sudah percaya, tetapi ada juga orang yang tidak percaya. Dan mereka masih menyembah Allah-Allah, ilah-ilah yang menurut mereka adalah Allah yang benar. Dan kebiasaan-kebiasaan untuk mempersembahkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, melakukan perbuatan baik untuk supaya mendapat perkenanan kepada Allah yang orang Galatia sembah, itu juga merasuki atau orang Galatia yang percaya itu terkontaminasi dengan kebiasaan yang lama. Tetapi bukan hanya itu saja, orang Galatia yang sudah percaya kemudian dirasuki oleh ajaran-ajaran Yahudi. Orang Yahudi datang ke Galatia dan mereka mengajarkan ajaran yang lain, yang Rasul Paulus bilang Injil yang lain. Jadi orang Galatia sebelum mereka percaya mereka penyembah berhala, dan kemudian kebiasaan lama mereka itulah yang kemudian mempengaruhi iman mereka. Dan kemudian ada ajaran Injil yang lain yang kemudian masuk ke dalam jemaat di Galatia. Itu yang kemudian membuat Rasul Paulus marah, dan kemudian Rasul Paulus menulis surat ke jemaat di Galatia. Itu latar belakangnya. Karena Rasul Paulus tahu bahwa keselamatan kita adalah karena kasih karunia melalui perbuatan Yesus di atas kayu salib. Titik. Darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus menguduskan kita. Itulah kasih karunia, karya keselamatan.
Firman Tuhan bilang di dalam Galatia 4 ayat 7 sampai 9 bilang begini. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Orang Galatia percaya kepada kasih karunia Kristus, tetapi mereka kalau anak sakit dorang bawa kepada dukun. Kasih mandi kata air supaya sembuh. Oh pergi pak omak di situ, dia tahu siapa yang ada ambil ngana pedoi. Sama dengan itu orang kan? Mungkin ketika kita berdoa atau ketika orang Galatia berdoa, mereka belum mendapatkan jawaban doa yang mereka doakan. Dan kemudian iman mereka mulai teralihkan kepada hal-hal yang dulu mereka pernah percayai. Dan kemungkinan dulu apa yang mereka lakukan dulu itu mungkin berhasil. Dan kita nggak bisa pungkiri. Karena memang iblis telah diberikan otoritas. Siapa yang berikan otoritas? Manusia. Tuhan bilang, berfirman kepada manusia, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak, binatang melata, semua diberikan kepada manusia. Dan kemudian manusia memberikan otoritas yang diberikan Allah kepada manusia, kepada iblis. Waktu manusia taat kepada iblis, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, otoritas yang diberikan Allah kepada manusia kemudian berpindah kepada iblis. Makanya waktu Yesus dicobai, iblis bilang, semua kekayaan dunia ini akan aku serahkan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Dan Yesus tidak bilang begini, itu kita punya. Ya enggak, Tuhan Yesus enggak bilang. Kenapa? Karena Yesus tahu dia pe jalur otoritas. Yesus so kasih pak manusia, manusia kasih pak iblis. Karena waktu itu Yesus belum mati atas dosa. Yesus enggak bilang, oh enggak, tak punya itu. Enggak toh? Yesus enggak komplain. Karena Yesus tahu bahwa Allah telah memberikan otoritas itu kepada manusia, manusia memberikannya kepada iblis. Saudara, begitu kehidupan dari jemaat di Galatia. Saya dengar saudara, banyak anak muda, next gen, anak-anak muda sekarang mulai percaya kepada opo-opo. Kalau kamu percaya, percayalah kepada opo warna natas. Tembone se mengale-ngale. Kepada Tuhan Yesus yang ada di atas. Jangan percaya kepada pohon-pohon. Orang Minahasa sekarang mulai saudara. Dan ini di zaman teknologi, apakah itu masih di zaman AI, apakah itu masih berlaku? Maaf saudara, sekarang mulai merebak. Dan orang lebih percaya kepada hal-hal dunia daripada kepada hal-hal yang rohani. Kepada hal-hal yang di atas, kepada hal-hal yang di sorga, daripada lebih percaya kepada hal-hal yang di bumi daripada hal-hal yang di sorga. Kalau saudara punya iman kepada Kristus, pastikan iman saudara benar. Jangan sampai orang mengalihkan kemerdekaan kita dan kemudian kemerdekaan kita itu dimanipulasi sehingga kita mulai mempercayai kepercayaan lainnya. Yang kita tahu bahwa mereka tidak punya kuasa sedikit pun. Kita memperhambakan diri kepada roh-roh dunia. Jangan sampai saudara. Dan kelompok orang yang kedua saudara itu orang Yahudi yang kemudian merasuki Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahwa di dalam Yesus kita sepenuhnya dimerdekakan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36 bilang, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Galatia 1 ayat 6 bilang begini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Orang Yahudi bilang, oke, kamu bisa percaya kepada Kristus, tetapi ingat, kamu nggak akan bisa sepenuhnya benar-benar merdeka kalau kamu cuman percaya kepada Kristus. Kamu harus menambahkan dengan melakukan hukum Taurat, dengan melakukan apa yang tertulis di dalam kitab Musa.
Kamu harus menambahkan kepada imanmu perbuatan-perbuatan baik. Itu yang Rasul Paulus sampaikan dan ingin koreksi kepada jemaat di Galatia. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 bilang, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi karena kasih karunia kita dimerdekakan. Yang percaya katakan amin. Karena trompet perbuatan baik seperti kain lara, kain kotor atau kain tarapu. Ya. Galatia pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5 berkata begini, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Keras ya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu ketika kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Rasul Paulus berusaha untuk meyakinkan kepada orang di Galatia bahwa iman kita di dalam Kristus tidak boleh digantikan oleh apapun. Banyak orang percaya kepada Kristus, tetapi mereka lebih mempercayai pekerjaan-pekerjaan di luar Kristus daripada pekerjaan di dalam Kristus. Kita lebih percaya apa kata dunia daripada apa kata firman. Kita lebih suka berusaha sendiri daripada kita berusaha bersama dengan Kristus. Ketika kita percaya kepada Kristus, Kristus benar-benar memerdekakan kita. Saya tidak bilang saudara tidak boleh percaya kepada orang lain. Saudara tidak boleh percaya kepada masukan-masukan yang lain. Bukan saudara. Tetapi ketika kita lebih percaya kepada sesuatu yang di luar Kristus daripada Kristus, maka kita sementara memberhalakan diri atau mengikatkan diri atau menghambakan diri kepada hal itu. Kita bisa tahu, tetapi kalau kita lebih percaya apa kata orang daripada apa kata Kristus, apa kata firman, maka kemerdekaan kita sementara digrogoti. Kita harus punya iman yang teguh kepada firman Tuhan, kepada kebenaran Injil. Yang percaya bilang amin. Kita masih hidup di dunia ini saudara, karena untuk itulah Kristus memerdekakan kita. Ketika Kristus memerdekakan kita, tujuannya bukan supaya kita masuk surga saudara. Bukan supaya ketika kita percaya kita langsung ke surga. Bukan hanya itu saudara. Ketika kita dimerdekakan, ada tujuan besar yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya melalui kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lihat apa sih tujuan Tuhan memerdekakan kita. Waktu kita percaya, kita pasti diselamatkan. Yang percaya bilang amin. Waktu kita percaya, kita pasti beroleh pengampunan dosa, keampunan kekal, dan kita pasti hidup kekal bersama dengan Kristus di dalam kerajaan sorga. Pasti saudara. Karena cuma iman Kristen yang pasti.
Kalau saudara percaya kepada Kristus, saudara pasti dimerdekakan, saudara pasti beroleh keselamatan. Tapi tujuan akhir Tuhan memerdekakan kita bukan supaya kita masuk surga. Kalau itu saudara, tujuan akhirnya, maka ketika kita percaya kepada Kristus, langsung Tuhan panggil orang ke surga. Karena itu tujuannya toh. Daripada orang sementara kehidupan di dunia ini orang terhilang, murtad, ya waktu percaya langsung panggil saja, kelar cerita. Kalau itu tujuan akhirnya, tapi itu bukan tujuan akhirnya. Itu upah waktu kita percaya, itu mahkota, itu janji Allah. Ketika kita percaya, kita beroleh keselamatan. Itu dia punya paket. Kelar, percaya, pasti diselamatkan. Masuk surga, pasti masuk surga. Tapi ada tujuan besar yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Kenapa Allah memerdekakan kita? Efesus pasalnya yang kelima ayat 25 sampai ayat 27. Efesus 5 ayat 25 sampai 27 firman Tuhan berkata begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kalau ibu-ibu suka pakai ayat ini untuk meminta make up atau ke salon lah atau ke mani-pedi. Alkitab bilang menempatkan jemaat dengan tanpa kerut, tidak bercacat. Ayo. Ya, kaum pria silakan kasih, itu firman Tuhan. Tetapi itu hanya kebenaran kecil. Kebenaran besarnya adalah saudara, bahwa Kristus mau supaya kita menjadi spesial di mata Dia. Kristus menyelamatkan kita supaya kita menjadi pribadi yang diinginkannya. Supaya kita menjadi jemaat yang kudus dan tidak bercela. Allah memerdekakan kita supaya kita dipisahkan dan kemudian kita menjadi milik yang dinantikannya, yang dikhususkan untuk Kristus. Firman Tuhan bilang gereja adalah mempelai Kristus. Mempelai pasti menggunakan gaun yang berbeda dengan yang lain. Saudara pernah lihat di pesta, kecuali pernikahan massal saudara ya. Tapi kalau saudara menikah, saudara akan pakai gaun yang berbeda dengan orang lain. Ya, makanya nggak ada begini. Boleh kita mau menikah kong kita pakai gaun sama dengan tapi mama, sama dengan tapi kakak wanita. Nggak ada. Mereka boleh kakak, mama, saudara-saudara boleh sama semua. Biasanya babakalai di gaun begitu. Karena mau minta apa kain sama semua. Dia punya kain sendiri, baju sendiri, dikhususkan oleh Tuhan. Dan ketika kita dimerdekakan, maka Tuhan mengkhususkan kita. Tujuan Allah memerdekakan kita adalah supaya kita menjadi miliknya yang khusus, yang unik, yang utuh, tanpa kerut, tanpa cacat. Jangan lagi saudara, ketika kita dimerdekakan, maka kehidupan kita yang lama itu sama. Kita dimerdekakan karena Kristus mau menjadikan kita spesial, kita berbeda. Karena Dia mau menjadikan kita pribadi yang diinginkannya. Saudara ingat waktu perjamuan terakhir, Tuhan suruh panggil orang-orang, undang. Sudah undang, sudah. Dorang ini mau datang. Kalau dorang ini mau datang, panggil orang-orang yang ada di jalan. Ketika mereka mengundang orang-orang yang ada di jalan, kemudian orang-orang yang ada di jalan, di lorong, mereka datang
mengikuti perjamuan kawin anak domba. Dan kemudian sang tuan mendapati ada orang yang tidak berpakaian layak. Saudara ingat ceritanya di Wahyu? Tidak berpakaian layak, dan kemudian Tuhan bilang, kasih keluar ini orang-orang ini. Ketika kita menerima kemerdekaan, Kristus mau supaya kita hidup. Supaya hidup kita menjadi milik seorang pribadi yang dikhususkan, yang diinginkannya. Itulah kenapa Yesus mati di atas kayu salib, supaya kita benar-benar dikuduskan, supaya kita benar-benar disucikan. Orang-orang Galatia, mereka kembali mengikatkan diri kepada hal-hal lahiriah yang dulu mereka lakukan. Kita mungkin tidak kembali kepada hal-hal lahiriah yang dulu kita lakukan, tetapi kita mungkin masih terikat dengan ikatan-ikatan masa lalu. Kita berkata kita sudah percaya kepada Kristus, tetapi kadang kita masih terikat dengan masalah yang namanya sakit hati. Kita percaya semua kita pernah disakiti. Yang nggak pernah sakit hati di sini angkat tangan, bilang saya. Tetapi ketika kita dimerdekakan, maka sakit hati itu telah diselesaikan. Yang masalah adalah kalau kita telah dimerdekakan dan ikatan masa lalu yaitu sakit hati kita nggak pernah selesaikan. Kita masih menyimpan iri hati, dendam, dengki dengan orang lain. Kalau orang talebe, orang, oh dia lebih diberkati dari kita, orang iri hati. Dan kita mulai bilang, Tuhan tidak sayang pak kita, Tuhan lebih sayang dia daripada kita. Ikatan-ikatan itu kemudian akan menggerogoti kita dan membuat kita menjadi tidak layak, menjadi pribadi yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita dimerdekakan, tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi yang diinginkan, pribadi yang selalu dirindukan oleh Tuhan. Yang penting kita so percaya, ndak usah masuk gereja boleh kok. Nanti Tuhan tahu kan kita punya kelemahan. Saudara bisa melakukan segala sesuatu, tetapi pastikan saudara punya waktu untuk Tuhan. Ya nanti yang penting kok kita so percaya kepada Kristus, kok kita sudah melayani Tuhan. Ya kalau baca Alkitab, ya nantilah. Oh kalau datang di dalam connect group nanti saja, karena kita punya banyak kegiatan yang lain. Kita dimerdekakan supaya kita menjadi pribadi yang diinginkan oleh Tuhan. Kita dimerdekakan bukan supaya kita masuk surga. Kita dimerdekakan supaya kita menjadi pribadi yang selalu dirindukan oleh Tuhan. Dan kebanyakan kita bergumul dengan ikatan-ikatan ini. Dan kita bilang Tuhan lepaskan. Masalahnya saudara bukan Tuhan yang mau lepaskan. Orang yang mau lepas. Sebenarnya gampang. Kalau saudara terikat, saudara lepaskan saja. Karena Tuhan mau kita menjadi pribadi yang diinginkannya. Segala sesuatu yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan dan orang lain. Segala sesuatu perlu engkau lepaskan. Kalau saudara terlalu sibuk, saudara mungkin perlu lepaskan kesibukanmu. Dan engkau mulai membangun hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan orang lain. Kalau engkau terlalu malu untuk melayani Tuhan, engkau perlu melepaskan rasa malu yang mengikat engkau. Kalau saudara rasa nggak mampu, tidak pede, tidak percaya diri untuk melayani Tuhan, ada ikatan yang masih mengikat saudara. Kalau saudara tidak mau memberi diri untuk menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan, kita masih terikat kepada sesuatu. Tuhan melepaskan kita, memerdekakan kita, bukan supaya kita bebas melakukan apa saja. Bukan saudara. Di dunia ini hanya ada dua. Hamba Tuhan atau hamba setan. Cuma ada dua saudara. Kalau saudara
jadi hamba Tuhan, itu berarti saudara dimerdekakan dari hamba setan. Kalau saudara jadi hamba setan, itu berarti saudara dimerdekakan. Bukan dimerdekakan. Terkutuk. Kita waktu berdosa kita memang so terkutuk. Jadi kalau saudara masih tinggal di dalam ikatan-ikatan kutuk, saudara kita yang memperhambakan diri seperti Galatia tadi. Jemaat di Galatia, Rasul Paulus bilang, maukah kamu kembali lagi memperhambakan diri? Cuman satu kemerdekaan, kemerdekaan di dalam Kristus. Tidak ada kemerdekaan yang lain. Ada orang yang berpikir saya merdeka. Bahkan orang Kristen jujur, orang Kristen orang rasa orang yang di luar Kristus lebih merdeka daripada kita. Betul? Makanya orang lebih suka kepada gereja yang tidak punya aturan. Iya betul toh? Datang sesuka hati, pulang sesuka hati, melayani jongoni. Untung di orang ada melayani. Tidak begitu saudara. Ketika kita menjadi hamba Kristus, kita harus mengikuti semua yang Kristus inginkan. Bukan apa yang kita inginkan. Menjadi hamba Kristus itu berarti memperhambakan diri kepada Kristus. Kita perlu mengerti bahwa ketika kita memperhambakan diri kepada Kristus, maka itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Tidak ada kemerdekaan di luar Kristus. Hanya di dalam Kristus kita dimerdekakan. Amin saudara. Kalau saudara diperhambakan diri dengan pekerjaan saudara, saudara perlu berdoa dan bertobat. Begini saudara, kalau pekerjaan saudara menjauhkan saudara dari Kristus, saudara lagi memperhambakan diri kepada pekerjaan saudara. Saudara nggak bisa melayani Tuhan karena pekerjaan saudara. Saya harus jujur bilang, saudara lagi memperhambakan diri kepada pekerjaan saudara. Karena Alkitab bilang ada orang yang lebih mengutamakan hal-hal yang duniawi daripada hal-hal yang rohani. Lebih fokus kepada yang di dunia ini daripada kepada sorga. Fokus kepada apa yang di atas. Karena dari sanalah datang segala sesuatu. Makanya Metro Church ambil tema free to serve. Melayani karena kita tahu bahwa kita memperhambakan diri kepada Kristus. Kehidupan yang dimerdekakan di dalam Tuhan adalah kehidupan yang bebas saudara. Bebas dari ikatan masa lalu. Karena itu kita perlu melepaskan diri kepada ikatan masa lalu. Tujuan Tuhan memerdekakan kita adalah supaya kita menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk diselesaikan. Efesus pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-10 bilang begini. Efesus 2 ayat 10 bilang begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita dimerdekakan bukan supaya kita mengerjakan apa yang menjadi bebankan kepada kita. Bukan saudara. Ketika kita dimerdekakan, maka mata rohani kita mulai dibukakan bahwa apa yang saya kerjakan itu untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan saya untuk kemuliaan Tuhan. Usaha saya untuk kemuliaan Tuhan. Keluarga saya untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara cari doi supaya saudara jadi kaya, Alkitab bilang tinggalkan niatmu itu. Kalau saudara cari doi supaya nama Tuhan dimuliakan, lakukan dengan segenap kekuatanmu. Pastor udah bilang bro, kapan ada datang hari Minggu, ada bekerja. Pastor yang suruh lakukan dengan segenap hati, itu sudah memuliakan Tuhan. Kita tahu yang benar. Karena masalahnya begini saudara. Masalahnya bukan soal benar atau salah lagi. Saya bilang, pastor ini benar atau salah? Bukan itu masalahnya. Masalahnya begini, kamu mau atau tidak mau? Itu masalah sekarang. Bukan, kita tahu itu salah. Kamu tidak perlu kasih tahu saya salah. Kamu tidak perlu kasih tahu sepatu saya robek.
Saya tahu. Cuma masalahnya begini, ngana mau kasihkan sepatu pak kita atau enggak? Itu dia masalah. Kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena kita manusia yang berdosa. Firman Tuhan bilang, sekarang mereka tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu yang Alkitab bilang. Yo ya, betul ya. Jadi masalahnya bukan benar atau salah. Masalahnya adalah kita mau atau tidak mau. Kita mau menjadi hamba Tuhan atau tidak. Itu masalahnya. Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Itu masalahnya. Bukan soal supaya kita kan bergaul dengan orang lain. Kalau pergaulanmu membawa engkau jauh dari Tuhan dan tidak mencapai tujuan Tuhan menciptakan engkau, jauhi mereka itu, saudara. Tapi dorang baik sekali, pastor. Iya, karena dorang baik. Makanya saudara kalau disuruh sadiki kuat satu sloki, orang tidak bisa menolak orang yang baik pada orang. Kok orang minta orang berbuat salah. Bukan soal orang yang tahu, tidak kuat apa-apa itu. Orang tahu itu salah. Orang tahu itu tuh benar. Tapi orang mau atau tidak mau. Jika kita ingin menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus benar-benar bebas. Apa tujuan engkau hidup? Apa motivasi hidupmu? Apa yang menggerakkan hidupmu? Apakah yang menggerakkan hidupmu adalah untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan, menjadi pribadi yang menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan, atau kita mau berkenan kepada dunia? Apa motivasi hidupmu? Saya tidak bisa tahu brur salah, brur benar. Gak perlu, saudara. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita perlu berbicara di dalam diri kita secara pribadi. Apakah kita benar-benar menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan, menjadi pribadi yang mau mencapai tujuan Tuhan menciptakan kita atau tidak? Itu pertanyaannya. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini berbicara di dalam hati kita secara pribadi. Firman Tuhan ini bukan untuk menuduh kita. Tetapi kalau firman Tuhan berbicara di dalam hati kita, mari kita responi firman Tuhan dengan benar. Kita tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Dan Yesus telah membebaskan kita untuk hidup di dalam rencananya. Mari kita hidup di dalam rencana Tuhan. Kalau saudara punya ikatan, beban, sakit hati, luka hati, mari kita selesaikan itu dengan Tuhan. Pastor, kita sih mau mengampuni dia. Dia nih mau ampuni pak kita, bagaimana itu? Dia tidak bisa mengampuni kamu. Itu tidak menjadi alasan untuk kamu tidak mengampuni dia. Dia tidak bisa mengampuni kamu. Itu karena dia belum dimerdekakan. Kamu yang sudah dimerdekakan, ampuni. Seperti Kristus mengampuni, demikian juga kita mengampuni. Seperti Kristus mengasihi, demikian juga kita mengasihi. Kita masih akan hidup lama di dunia ini. Makanya saya berdoa supaya firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan iman kepada kita. Untuk kita terus melangkah. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Senang bisa memberitakan firman Tuhan yang keras ini. Karena saya tahu kalau saya dimampukan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan yang keras ini, saya tahu jemaat Tuhan adalah jemaat yang dewasa. Karena firman Tuhan bilang, kalau susu for anak-anak. Kalau yang keras for orang dewasa. Amin. Saudara dewasa di dalam Tuhan, amin. So 18 tahun, so 19, so pacaran. Kan? Masa masih minum di dot. Russell semua bilang, ih kakak masa minum di dot. Kalah melawan Russell. Ayo kita jadi pribadi yang dirindukan Tuhan. Jadi pribadi
yang mencapai tujuan Tuhan menciptakan kita. Mari tunduk kepala.